Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa ala. Ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazzal muttaqun amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Sallallahu alaihi. Sahabatku sahanin TA rahimakumullah. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan, aunah hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah dan beramal soleh. Semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehat, berbakti kepada kedua orang tua, agama, dan negara. Shalawat salam semoga senantiasa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW wa alihi wa dzurriyyatihi. Dan semoga kita dimasukkan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya fid dini wal dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabatku Senin TA rahimakumullah yang berbahagia dimanapun berada, ternyata diskursus batalnya nasab Ba'alawi ini sudah menyebar ke berbagai negara, dan lebih mengejutkan lagi ternyata sudah sampai di Hadramaut Yaman. Pada tanggal 23 Agustus 2025 kemarin telah diadakan seminar nasab di Hadramaut, mengubur semua dusta klan Ba'alawi. Mari kita simak video bahwasannya klan Ba'alawi ini batal kenasabannya menjadi duriah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka adalah pendatang dari negeri Kaukasus yang datang ke Hadramaut. Mari kita simak videonya. Klan Ba'alawi itu bukan penduduk asli Yaman. Mereka adalah kaum imigran dari keturunan Kaukasus. Yang mengejutkan, informasi terbaru juga menunjukkan bahwa diskursus batalnya nasab klan Ba'alawi yang telah berlangsung selama 29 bulan di Indonesia kini telah menjalar jauh ke berbagai negara, bahkan sudah sampai di negeri Yaman. Ulasan berikut menarasikan sejumlah fakta bahwa tak hanya klaim klan Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi yang ditolak oleh umat Islam di Yaman, khususnya Hadramaut, namun mereka juga tertuding sebagai pihak yang telah memperburuk citra Hadramaut, khususnya Tarim, sebagai negeri tempat lahirnya kisah-kisah khurafat. Agar tidak salah paham, jangan skip video ini, simak hingga tuntas. Seminar nasab di Hadramaut mengubur semua dusta klan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan bahwa orang-orang Yaman, khususnya Hadramaut, sudah lama tahu bahwa klan Ba'alawi itu memang bukan warga Yaman asli. Nenek moyang mereka adalah imigran yang berasal dari Kaukasus. Data tes DNA pun jelas menunjukkan mereka berhaplogrup G, bukan J1. Jadi Ba'alawi itu Arab saja bukan, apalagi keturunan Nabi. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2025 telah dilaksanakan seminar ilmiah di Yaman terkait nasab dan sejarah Ba'alawi. Seminar ini diselenggarakan oleh suatu forum atau lembaga bernama Markas Hadramaut Lidarosat At-Torikiyah atau Sikwan Nasr, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Pusat Studi Sejarah, Dokumentasi, dan Penerbitan Hadramaut yang berpusat di ibu kota Provinsi Hadramaut, Mukalla. Narasumber utama dalam seminar ini adalah Syekh Awad Salim Hamden, seorang ilmuwan dan sejarawan yang terkenal karena perhatiannya terhadap sejarah Hadramaut, terutama tentang kota Tarim. Salah satu kesimpulan menarik dari seminar ini adalah terungkapnya fakta dalam apa yang disebut oleh Syekh Awad sebagai naskah misterius Tarikh Ibnu Hisan. Di dalam manuskrip ini terungkap adanya ketidakkonsistenan historiografi tentang Faqih Muqaddam, di mana dalam kitab-kitab Ba'alawi masa belakangan disebutkan bahwa Faqih Muqaddam belajar tasawuf kepada Abu Marwan, dan dialah yang pertama kali bertasawuf dari keluarga Ba'alawi, bukan Ahmad bin Alwi. Dalam seminar tersebut, Syekh Awad juga menyebutkan bahwa Muhammad Sohib Mirban yang selama ini diatribusikan sebagai kakek dari Ahmad bin Alawi adalah tokoh legenda alias fiktif. Dia juga menegaskan bahwa penelitiannya ini sesuai sebagaimana yang dikatakan oleh hasil penelitian Alexander Knight dari Universitas Michigan, Amerika Serikat.
Dalam silsilah nasab Rizik Syihab, bahkan seluruh habaib yang ada di Indonesia, jelas tertulis bahwa Sohib Mirbat adalah salah satu pongkol nasab mereka. Jika fakta menunjukkan sosok ini hanya fiktif, maka jelas nasab klan Ba'alawi di Indonesia seketika runtuh. Penting diinformasikan, Syekh Awad Salim Hamden adalah sejarawan Hadramaut yang sangat dibenci oleh klan Ba'alawi. Pasalnya, pada tahun 2010 Masehi silam, dia juga telah melakukan publikasi dari hasil penelitiannya yang memberikan jawaban mengapa kota Tarim kini bukan lagi menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, tetapi menjadi pusat cerita-cerita khurafat. Syekh Awad menulis hasil penelitiannya itu dalam sebuah risalah berjudul Tarim As-Saqafah Am Tarim Al-Khurafat, yang berarti Tarim pusat peradaban atau Tarim pusat khurafat. Batalnya silsilah nasab klan Ba'alawi, gubahan Ali As-Sakron dan sejarahnya kini tidak hanya diinsafi oleh mayoritas masyarakat Indonesia, tetapi telah menghujam jantung pertahanan nasab Ba'alawi, yaitu negeri Hadramaut, negeri mulia yang dulu sebelum abad ke-9 Hijriah dikenal sebagai negeri yang melahirkan para ulama besar. Namun setelah Ba'alawi mampu menancapkan otoritasnya di sana, terutama di kota Tarim, Hadramaut kini hanya dikenal dunia sebagai negeri yang menjadi pusat cerita-cerita palsu. Naskah-naskah Kita tentu berharap putra-putra Hadramaut akan mampu mengembalikan citra negerinya seperti dulu sebagai negeri ilmu pengetahuan. Mereka pasti tidak akan terus berdiam diri membiarkan nama negerinya dijual murah oleh para pendongeng dan penjajah cerita-cerita palsu dari klan Ba'alawi. Suatu saat Hadramaut akan menolak mereka, sebab mereka adalah keturunan Yahudi Kaukasus yang disebut juga sebagai Yahudi pegunungan atau Juhuro. Istilah ini tertuju pada komunitas Yahudi yang berasal dari wilayah pegunungan utara dan bagian timur Kaukasus, terutama di Dagestan dan Azerbaijan. Menariknya, mereka merupakan keturunan Yahudi dari Persia kuno yang bermigrasi ke wilayah tersebut sejak sekitar abad ke-5 Masehi. Apakah kalian ingin berpendapat? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Ini adalah sejarah yang dibawa oleh klan Ba'alawi di Yaman. Gambar naskah-naskah misterius. Begitu juga dihadirkan di Nusantara ini. Untungnya ada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Jawi As-Safi'i Al-Qadiri Perikohnya. Beliau mengatakan kitab Minhajun Nasabin fi Ibtali Nasabi Ba'alawi Al-Multasiki Bil Alawin. Mari kita baca apa yang diungkap mengenai pribadi-pribadi wahmiyun khayaliyun, pribadi-pribadi yang fiktif, khayalan belaka. Di halaman ke-22 kitab Minhajun Nasabin, Ali Khalil Qasam juga dikupas oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Abtadi uwe tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asman Allah Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat. Loko faslun utawi iki ku fasal fi anna Ali Khalil Qasam la yudhkaru fi kitab suluk. Bahwasanya Ali Khalil Qasam ini tidak disebutkan di kitab suluk. Ali Sakran walladhi am'ana nadra. Dialah yang memperhatikan penglihatan fi kitab suluk, di dalam kitab suluk, menelaah di dalam kitab suluk lil jundi milik atau karya Jundi. Filsafah kita tarikh usuli, di dalam melekatkan sejarah akan asal usulnya Ali Bakar Sakran. Liana yakunu madkuran, karena keterangan tersebut tertulis fi kutubit tarikh, di dalam kitab-kitab tarikh. Walaya syekh iddia syarafihi, bahwasanya apa yang ditulis Ali Bakar Sakran itu diyakinkan dengan kebenaran yang mana sebenarnya itu tidak benar. Fakhada tarikh syarif abil jadid li tarikh usulihi. Lah yang sebelumnya itu benar menjadi tidak benar pada saat Ali Sakran ini melekatkan nasabnya kepada Abil Jadid li tarikh usulihi, untuk sejarah akan asal usulnya. Waqala bi anna Jadidan, dan Ali Bakar Sakran ini mengatakan bahwasannya Jadid lau akhun, memiliki saudara laki-laki ismu Alwi, namanya Alwi. Untuk sofhah 78. Minal burqatil musiqati, dari kitab burqah musiqah. Wal hal, kenyataannya anna suluk, bahwasanya kitab suluk layat guru tidak menyebutkan biana Jadid, dan bahwasanya Jadid lahu memiliki akhun ismu Alwi, tidak memiliki saudara laki-laki namanya Alwi. Innama dzakato, tetapi adapun dzakato telah menyebutkan dalika, mengkono keterangan sopo Sakran, tetapi Sakran menyebutkan bahwasanya Jadid ini memiliki saudara laki-laki namanya Alwi.
min ghairi dalilin, tanpa ada dalil. Tsumma akhadha Sakran isma Ba'alawi, lalu Sakran juga mengambil nama Ba'alawi alladzi wa ismul ailah li jadid, dan mana Ba'alawi ini sebenarnya nama daripada li ailati jadid, anak keturunannya Jadid, isman li ailatihi, untuk dijadikan nama bagi ailahnya Sakran, mencuri dari Jadid. Summa akhadha asma'a dzakaraha al-Jundi min Ba'alawi Jadid liba di asma'i usuli, thumma kotaba ba'da silsilati asma'i usulihi munasiban lima dzukira fis suluk ka Muhammad ibn Ali wa Ali wa Abdillahi wa Ali, lakin makana min indi ghairillahi la wajadna fihi ikhtilafan katsiran. Apa yang dilakukan oleh Ali Bakar Sakran, dia telah mengambil nama Ba'alawi yang itu merupakan ailah dari Jadid, dijadikan ailah bagi anak keturunan daripada Ali Bakar Sakran. Jadi dia juga mencuri dari kitab suluk, yang mana apa yang disebutkan di dalam kitab suluk seperti Muhammad ibn Ali wa Alwi wa Abdillah wa Ali, tetapi magana min indi ghairillah, itu bukan atas dasar kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wajadna fihi, maka kita telah menemukan fihi, di dalam keterangan-keterangan Ali Bakran ini, ikhtilafan katsiran, perbedaan yang sangat banyak. Maqad qalau Sakran, di mana telah berkata akan perkataan sapa Sakran, wa iddi'aahu bin nisbah, dan pengakuan-pengakuan daripada Sakran, mengucapkan akan pengakuan-pengakuannya bin nisbah lima fi suluk, yang dinisbahkan di dalam kitab suluk, iku mukhalifun, berbeda, lama fi kutubi Ba'alawi, yang mana sebenarnya sangat berbeda apa yang dijelaskan di dalam kitab-kitab Ba'alawi ba'dah, sakwise kitab-kitab yang dibawa oleh Ali Sakran. Faqad idda'a Ali Sakran ana Ali Ba'alawi huwa Ali Qolikosam, dan telah ngaku sapa Ali Sakran ana Ali Ba'alawi, bahwasanya Ali Ba'alawi huwa Ali Qolikosam, yang ditulis di dalam kitab suluk Ali Ba'alawi itu dia adalah Ali Qolikosam. Berarti Ali Qolikosam ini hanya penisbahan kepada ailah Ba'alawi yang dilakukan oleh Ali Bakar Sakran, diambil dari kitab suluk. Walhal, kenyataannya anau ghairuhu, bahwasannya Ali Qolikosam tersebut bukan Ali Ba'alawi yang ditulis di dalam kitab suluk. Liana Ali ibni Ba'alawi, karena Ali ibni Ba'alawi alladzi fi suluk, yang disebutkan di dalam suluk, lahu alamatun, memiliki alamat. Apa alamatnya? Wa ya bi anna lahu waladan, bahwasanya dia memiliki seorang laki-laki, anak laki-laki, ismuhu Muhammad, mempunyai anak laki-laki. Jadi Ali ibni Ba'alawi yang disebutkan di dalam kitab suluk itu memiliki anak laki-laki namanya Muhammad. Wa ibnu Amin, dan juga memiliki anak dari pamannya, ismuhu Ali, namanya Ali. Undur juz isani sofrah 463 minas suluki, dari kitab suluk. Hal Ali Qolikosam lahu walad, lalu pertanyaannya, apakah Ali Qolikosam yang dikatakan dia adalah Ali bin Ba'alawi yang ada di dalam kitab suluk mempunyai anak namanya Muhammad dan mempunyai anak dari pamannya namanya Ali, disebutkan di dalam juz sani sofrah 463 minas suluk. Jika memang benar Ali Qolikosam itu adalah Ali bin Ba'alawi yang disebutkan di dalam kitab suluk, maka dia juga memiliki anak namanya Muhammad dan juga memiliki anak dari pamannya namanya Ali. Sekarang kita lihat hal Ali Qolikosam lahu waladun. Apakah Ali Qolikosam yang disebutkan oleh Ali Bakar Sakran di dalam kitab Burqah Musiko itu memiliki anak namanya Muhammad seperti yang ada di dalam kitab suluk? Wa ibnu Amin, dan mempunyai anak dari pamannya ismu Ali. Fal nuroji, maka kita kembalikan ila kitab dakhili, kita kembalikan kepada kitabnya Ba'alawi, min ailati Ba'alawi, yaitu kitab Samsud Dohirah. Mana sohu, apa yang ditulis dalam kitab Samsud Dohirah, lahu, bahwasanya Ali Qolikosam ini memiliki minal walad ibnu namanya Muhammad. Jadi benar, wali Muhammad hada ibnun ismu Alwi, dan dari Muhammad ini mempunyai anak namanya Alwi, tapi di dalam kitab suluk hanya Muhammad, tidak disebutkan bahwasanya Muhammad memiliki anak ismu Alwi. Wali Ali hada ibnani, dan Ali ini memiliki dua anak, Salim la akibalahu wa Ali al-ma'ruf bi Qolikosam. Yang pertama adalah Salim la akibalahu, dia tidak memiliki anak.
Wa Ali al-Ma'ruf bi Ali Koliko Sam, dan disinilah bahwasannya nama Ali Koliko Sam itu adalah anak dari Muhammad. Ungdud Sofah 77 minha dari Sofah. Fabada lana, maka disinilah jelas bagi kita annahu laisa li Ali Koliko Sam ibni Amin, bahwasanya Ali Koliko Sam ini tidak memiliki anak dari pamannya atau mengasuh anak pamannya. Liana laisa lahu amun, karena Ali Koliko Sam yang ada di dalam kitab Burqah Musikoh ini tidak memiliki paman. Bagaimana dia mempunyai atau mengasuh anak dari pamannya atau sepupu? Liana laisa lahu amun fa abuhu alwi, bapaknya yang bernama Alwi iku munfaridun, sendiri. Itu yang disebutkan di dalam kitab Burqah Musikoh, la akhun lau, tidak memiliki saudara laki-laki. Fa'alwi ibni Ba'alawi alladhi fi suluk, maka Ali ibni Ba'alawi yang ditulis di dalam kitab suluk, laisa Ali Koliko Sam yang ada di dalam kitab Burqah Musikoh. Ini adalah karangan Ali Bakar Sakran, yaitu kitab Burqah Musikoh, yang mengambil keterangan, mencuri keterangan dari kitabnya Jundi, yaitu Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Disinilah kejelasan bahwasannya apa yang dibawa oleh Ali Koliko Sam itu adalah naskah misterius, mahtutot. Manuskrip-manuskrip tersebut akan disebarkan di Indonesia. Untung ada kitab Minhajun Nasabin, yang mana kitab tersebut membahas, mengupas kebohongan-kebohongan daripada Ba'alawi. Lalu lagi disebutkan wada as-sakran, dan juga ngaku-ngaku sopo sakran anna Abdullah alladhi fi suluk, yang mana dia juga mengaku bahwasanya Abdullah yang disebutkan di dalam kitab suluk huwa Abdullah ibni Ali Koliko Sam, bahwasanya Abdullah yang ada di dalam kitab suluk itu adalah anak dari Ali Koliko Sam Ungdud Sofah 137 fil Burqah Musikoh. Wal hal, kenyataannya annahu ghairuhu, bahwasanya yang disebutkan Abdullah itu di dalam kitab suluk bukan anak Ali Koliko Sam. Li'anna lahu alamatun, karena apa? Dia memiliki tanda waya qaulu Jundi. Abdullah yang disebutkan di dalam kitab Jundi itu ternyata bukan. Dan Abdullah ini mempunyai alamat waya qaulu Jundi, perkataannya Jundi, bakin ilal ana ay anna Abdullah mazala hayyan zamanal Jundi, yang mana disebutkan bakin ilal ana. Jundi menyebutkan hidup sampai tahun 732 ketika Jundi menulis kitab Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ila anna Abdullah mazala hayyan, yang mana bahwasanya Abdullah itu masih hidup fi zamanil Jundi, di zamannya Jundi, sana 732 Hijriah. Wa fi kitab Hamis, sedangkan di dalam kitab Hamis Samsid Dhairah zakata bi anna Ali Koliko Sam mata fi sana 529. Nah, berarti kan bukan. Ini lagi naskah misterius. Wabnu Abdullah mata ba'da, lalu putranya Abdullah mata ba'da fi zamani Yasir, ya, di zaman dekat dengannya Ungdud Sofah 70 wa 71 mina dari Sofah. Fa kaifa man qad mata fi hawali sanah 529 karena bagian fi zamani Jundi, bagaimana pribadi yang sudah mati di tahun 529 yang disebutkan di dalam kitab Hamis Samsid Dhairah tiba-tiba hidup di zamannya Jundi, yaitu tahun 732. Falhaq, maka kenyataannya anna Abdullah, kenyataannya bahwasanya Abdullah alladzi fi suluk, yang disebutkan di dalam kitab Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Jundi, iku ghairu Abdullah ibni Ali Koliko Sam Ba'alawi. Ya, ini lagi yang menjadi naskah misterius. Wada'a Hanif, dan di sini Hanif ikut-ikutan, Hanif Al-Atas. Wada'alan ngaku-ngaku sopo Hanif Atas Ba'alawi fi jawabi li kitabati. Nah, ini dawe Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Jawi As-Safi Al-Qadiri. Wada'alan mengaku sopo Hanif Atas Ba'alawi fi jawabi, di dalam menjawab, jawabannya Ali Atas li kitabi, untuk kitabku, fi kitabihi hadiyatil abdil li Imaduddin. Jadi yang diberikan jawaban akan kitabnya Imaduddin Utsman alladzi katabahu bil lughah Indonesia, yang ditulis oleh Ali Atas dengan bahasa Indonesia, fi sittah Syawal 6 Syawal sanata alfin
arba'umi'ah arba' wa arba'ina 1444 Hijriah bianna Muhammad ibni Ali alladzi fi suluk, bahwasanya Muhammad ibni Ali alladzi fi suluk yang disebutkan di dalam kitab suluk huwal faqih muqaddam, dia adalah faqih muqaddam. Ungdur sofhah 18 minha wada madudun, dan ini juga madud. Kenapa? Lianna Muhammad ibni Ali alladzi fi suluk lau alamatani, bahwasannya Muhammad ibni Ali yang ditulis oleh Jundi di dalam kitab suluk memiliki dua tanda. Al-ula, yang pertama, annalahu, bahwasannya Muhammad ibni Ali yang ditulis dalam kitab suluk memiliki anak, lahu ibnan ismuhu Hasan, memiliki anak namanya Hasan. Ungdur juz as-sani, lihatlah juz yang kedua sofhah 463 minas suluki, dari kitab suluk. Fasu'al, maka pertanyaannya, hal lil faqih muqaddam ibnun, jika di dalam kitab suluk disebutkan bahwasanya Muhammad ibni Ali itu memiliki anak namanya Hasan, jika memang benar apa yang diucapkan oleh Ali Atos atau yang ditulis oleh Ali Atos di dalam kitabnya, dalam jawabannya untuk kitabnya Kiai Haji Maduddin, bahwasannya Muhammad ibni Ali yang ada di dalam kitab suluk itu adalah faqih muqaddam, maka kita lihat tanda-tanda Muhammad ibni Ali yang ada di dalam kitab suluk, dia memiliki anak namanya Hasan. Ungdur juz as-sani, lihatlah juz yang kedua sofhah 463 minas suluk. Fasual, maka pertanyaannya, hal lil faqih muqaddam ibnun, apakah faqih muqaddam yang dikatakan oleh Ali Atos itu adalah Muhammad ibni Ali yang ada di dalam kitab suluk, apakah dia memiliki anak namanya Hasan? Fal nutoji, maka mari kita kembali ila kita bisa Syamsiddhahirah lil Ba'alawi, miliknya Ba'alawi. Mana sahu, apa yang ditulis di dalamnya, walahu, atau milik faqih muqaddam, al faqihul muqaddamu minal waladi, apakah memiliki anak yang bernama Hasan. Lalu kita lihat di dalam kitab Syamsiddhahirah li Ba'alawi, apa yang ditulis di dalamnya, walahu, atau milik faqih muqaddam minal walad, dari anak, khamsah 5 banina, piko-piko anak. Yang pertama, Alwi wa Ahmad wa Ali wa Abdullah al-mutawafa bitatim sanah 663, wa Abdurrahman, dan juga Abdurrahman al-mutawafa bainal haramaini. Ungdut sofrah 78 minha. Fabada, maka nampak bagi kita, fabadalana, maka nampak bagi kita, annahu, bahwasanya faqih muqaddam laisa ibnun ismuhu Hasan. Di sini nampak bahwasanya faqih muqaddam tidak memiliki anak namanya Hasan. Bagaimana bisa Ali Atos menulis bahwasanya Muhammad ibni Ali yang ada di dalam kitab suluk Katya Jundi itu adalah faqih muqaddam, sedangkan di dalam kitab Jundi, yaitu Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, mengatakan bahwasanya Muhammad ibni Ali memiliki anak namanya Hasan. Sedangkan di dalam kitabnya Ali Atos itu kita lihat bahwasannya faqih muqaddam memiliki 5 anak namanya Alwi, Ahmad, wa Ali, wa Abdullah al-mutawafa bitatim sana 663, wa Abdurrahman, dan juga Abdurrahman al-mutawafa bainal khatamain untuk safhah 78 minha. Maka di situ jelas bahwasanya Muhammad ibni Ali yang ada di dalam kitab suluk itu bukan faqih muqaddam seperti hal yang ditulis oleh Syamsiddhahirah li Ba'alawi yang dijadikan referensi oleh Ali Atos. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Inilah naskah-naskah misterius yang dibawa ke Indonesia oleh klan Ba'alawi. Maka dari itu kita harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.